Ini baru namanya tablet ngebut. Bisa main game PUBG Mobile. Dan ini gironya sudah hardware. Bisa main game Genshin Impact juga. Tuh. Tuh. Kalian main game 2 game sekaligus bisa nih. Dan tablet ini harga cuma sejutaan aja. Saksikan video ini sampai habis ya, kita mau bahas. Halo semuanya, balik lagi nih dengan Gadget Max di sini. Sebelumnya Advan ngeluarin tablet dengan harga yang nggak dimasuk di akal ya, dengan harga 900 ribuan tapi speknya luar biasa, yaitu Advan A10 yang pernah kita bahas teman-teman ya. Dan sampai sekarang unitnya agak sulit nyari ya. Dan kalau kita nyari pun harganya di atas sejutaan. Nah, kalau teman-teman punya budget lebih lagi, kayaknya teman-teman perlu nyobain tablet yang kita bahas kali ini. Nah, ini kita baru beli ya, dan tablet ini adalah Advan yang tipenya V8 teman-teman, yang speknya luar biasa sekali. Dia pakai chipset Helio G99. RAM-nya ya, brand-brand lain tuh jual sejutaan, RAM-nya paling 4 GB, tapi kalau ini RAM-nya adalah 8 GB. Wow, menarik banget ya. Nah, langsung aja ya kita unboxing sama sedikit review ala Gadget Max. Saya mau pindah dulu kamera ke atas buat unboxing. Oke, ini dia ya tampilan dari box Advan terbaru ya, dengan logo terbarunya. Dan di sini ada tulisan V8, dan tampilan boxnya ini gaming banget teman-teman ya. Ada aksen warna birunya, ada magenta-magentanya juga. Kalau seri Advan A10 kan emang dibuat buat entry level ya, karena kalau pengen tablet murah ya itu jawabannya. Cuma sekarang stoknya udah hilang dan goib ya. Jadi ini pilihan yang tepat ya. Oke, kita lihat spek bagian belakangnya. Dia menggunakan MediaTek Helio G99 ya. Ini wajib banget ya. Prosesor gaming, emang ya, kita main game Genshin Impact pun masih bisa di chipset ini. Kemudian ukuran layarnya compact 8,4 inch IPS LCD. Dan sini RAM-nya 8 GB ya, ditambah storage di 128 GB. Untuk Android-nya menggunakan Android terbaru yaitu Android 14 teman-teman. Dan di sini tuh kameranya 13 megapiksel ya untuk real kamera, dan 5 megapiksel untuk kamera depannya. Oke. Dan baterainya 5500 mAh ya. Dan ini sih keren mestinya ya. Sebelum kita unboxing dia, saya bilang keren karena dia berani banget nih Advan ya, bisa ngasih RAM 8 GB, yang mana brand-brand sebelah itu masih ngasih RAM ya 4 GB aja gitu ya. Ini sih termasuk ya gebrakan terbaru, dan dari kemarin banyak banget request ini ya. Jadi kita beli aja produknya di harga cuma ya murah ya, di bawah 2 juta nih saya dapetin. Nanti saya kasih tahu lebih detailnya. Oke, ada tabletnya. Ini compact banget, idaman sekali ya. Saya udah bosan bawa tablet yang besar-besar. Oke, di dalamnya kita dapat apa lagi nih? Ada SIM ejector ya, karena ini sudah bisa pasang SIM card. Keren ya. Brand lain tuh belum bisa. Oke, kita dapat buku petunjuk sama kartu garansi, dan untuk klaim garansinya gampang banget nih dari Advan. Kemudian kita lihat dalamnya lagi. Kita dapat kabel USB Type-C tentunya. Terus kita dapat adapter charger. Nah, kalau kita lihat sih ini hanya 10 watt aja ya. Nih ya. Ya kecil sih ya untuk ukuran tablet, tapi oke. Walaupun kecil kan, tapi spek tabletnya nggak dimasuk di akal gitu ya. Oke, ini kita dapat tabletnya, dan kita juga dapat pelindungnya teman-teman ya. Ini pelindungnya seperti ini, case-nya, dan case-nya bening. Nah, kalau kita mau taruh ya tinggal pakai aja teman-teman ya. Tuh, seperti itu. Ya, cakep sih. Ada plastiknya nih. Cakep banget desainnya. Keren sih ya. Di sini ada tulisan V8 Advan, ada kamera yang besar satu ya, nggak ada gimmick-gimmick 4, 3 nggak ya. Jadi good job Advan, ini yang bener ya. Satu kamera aja udah cukup, nggak perlu isi 3 kamera, nyatanya cuma satu aja kan. Wah, penipuan sekali kalau ini. Cakep ya, desain juga cakep. Terus di bawahnya ada LED flash. Oke, di atas ini ada tombol power, pull up, pull down. Dan di bagian sini ada lubang buat chargernya, USB Type-C, ada lubang speaker. Ini buat SIM tray-nya. Kita coba lihat dulu nih SIM tray. Saya penasaran ya, apakah dual SIM atau gimana. Oke, ini hanya hybrid ya, jadi bisa dual SIM tapi nggak bisa pasang memori teman-teman. Jadi harus ada yang dikorbankan ya. Tapi sih kalau buat tablet biasanya satu SIM aja cukup lah ya. Terus di bawahnya ada lubang speaker ya. Nih, kameranya di sini. Jadi saya bilang di bawahnya. Oke. Sampingnya ada ini tombol power, kita coba hidupin. Advan made to inspire. Kita kletek dulu. Nah, ini udah ada pelindungnya ya. Cuma kalau kalian pengen biar aman, saya sarankan ganti ke tempered glass ya, karena ini hanya plastik aja ya.
Wah, compact banget sih ya. Udah keren sekarang Advan ya. Kalau dulu kan speknya ya gitu-gitu aja, tapi sekarang emang di luar nurul, dari laptopnya, terus tabletnya, dan smartwatchnya itu penjualannya wow gila banget ya. Kita masih nunggu nih buat smart ringnya sama handphonenya, karena handphonenya kan belum ada keluar sampai saat ini. Dan jujur ini layarnya cakep banget ya, beda nih sama tablet A10 ataupun tablet-tablet seri-seri sebelumnya teman-teman. Ini layarnya enak ya, bening ya. Kok enak gini sih layarnya sih? Ini bakalan jadi daily driver saya sih nih ya tampilannya. Warna hitamnya pekat ya. Terus bisa lihat nih tuh. Cakep, sumpah nih. Keren ya. Ini bakalan jadi solusi ketimbang kalian pakai tablet yang besar-besar teman-teman ya. Mungkin ini perbandingannya tuh. ya, teman-teman bisa dilihat ya. Tuh. Ini bakal saya jual nih yang satu ini. Ini bakalan jadi tablet yang bakalan nemenin sehari-hari saya. Oke, saya mau install aplikasi dulu dan ntar saya balik lagi buat bahas lebih detail ya. Oh ya, untuk bloatware di sini nggak ada teman-teman ya. Tuh, murni ya, nggak ada aplikasi tambahan. Tuh, bisa dilihat. Nah, kita cek saja langsung ya sebelum instalasi dulu. Penyimpanannya ini ya. Sistemnya kepakainya di 14 GB ya dari 128 GB teman-teman ya. Sistemnya 12 GB, aplikasi di segini. Di 2,4 GB gitu teman-teman. Oke, ntar saya balik lagi buat bahas lebih detail. Saya mau install aplikasi dulu ya. Oke, ini dia tampilan awal dari Advan Tab P8 teman-teman ya. Dan untuk harga varian RAM 8 per 128 GB, harga normalnya adalah di 1,9 jutaan ya, hampir 2 jutaan. Dan untuk yang promo ya, varian yang ini harga promonya spesial banget ya. Harga promonya cuma di 1,7 juta rupiah teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman pengen beli, coba cek link ada di bawah ya. Siapa tahu nih harga promonya masih ada, jadi kan dapat harga murah ya. Nah, di sini tuh dimensinya compact ya. Kalau kita bandingin sama tablet yang ukuran 10 in, 11 in, ini enak banget digenggam ya. Ya kayak sebuah smartphone aja, cuma layar lebih lebar dikit ya. Ukuran layarnya di 8,4 inch. Dan untuk ketebalannya ini cuma di 7,9 mili aja teman-teman ya. Jadi compact ya menurut saya. Kemudian di sini tuh untuk materialnya adalah plastik ya. Jadi ya masih plastik bagian belakangnya. Dan untuk Androidnya ini dia menggunakan Android 14 ya. Jadi udah dikasih Android terbaru sama Advan. Nah untuk update software sih kita nggak tahu kedepannya gimana ya dari Advan ini, apakah dikasih update software atau enggak ya. Kita coba update softwarenya, apakah ada update software. Oh nggak ada ya, mentoknya di Android 14 dengan update kemananya di 5 Oktober 2024 teman-teman ya. Oke, kita lanjut buat pembahasan berikutnya. Di sini tuh ada jadwal mematikan ya, ada Duraspeed, kemudian ada Google, kesehatan dan kontrol orang tua, ada sandi dan akun, kemudian ada memori virtual ya, ini sampai 8 GB. Kemudian di sini ada keselamatan, sama darurat gitulah ya. Kemudian di sini ada lokasi, ya ada lokasinya tuh. Kemudian di sini tuh ada keamanan dan privasi. Seperti ini wallpaper, tampilan. Coba kita pindah ke tema gelap. Wow, gelapnya enak banget ya. Kalau dulu kan kalau kita bahas tab Advan itu gelapnya kurang enak. Ini ya gelap banget ya, pekat gelapnya. Ada suara dan getaran, penyimpanan. Kita sudah install game Genshin Impact, game PUBG, game Mobile Legends. Sisanya lagi segini teman ya. Udah kepake di 53 GB. Kemudian baterai, notifikasi aplikasi, perangkat terhubung, dan jaringan and Wi-Fi. Oke, kita langsung aja bahas yang lain dari tablet ini teman-teman, yaitu di bagian layarnya. Nah, bagian layar sih ini saya impress banget sama tablet ini ya. Saya ngiranya itu bagian layar, ini hanya tablet Advan yang nggak memperhatikan di bagian layarnya. Tapi ini beda. Bisa dilihat ya teman-teman ya. Ukuran layarnya di 8,4 inch ya, compact. Dan ini warna hitamnya pekat banget. Kalian nggak bisa lihat nih perbedaan bezelnya kan. Nah beda nih sama tab-tab Advan yang terdahulu, itu kelihatan banget di bagian bezel. Ini nggak kelihatan tuh. Bisa dilihat ya, nggak kelihatan kiri samping. Coba kita ganti wallpaper ya. Kita coba ganti wallpapernya. Pilihan yang daun-daun seperti ini. Yang ini. Oh pilihannya dikit aja sih ya, nggak banyak-banyak banget.
Kita pakai yang ini aja biar kalian tahu nih wallpapernya gimana. Tuh, jadi bezelnya tuh yang kiri atas itu tipis teman-teman ya, jadi nggak terlalu tebal. Yang tebalnya tuh di kiri kanannya. Jadi atas bawahnya ya kalau saya bilang nih, atas bawahnya itu emang tebal dikit. Kalau yang kiri kanan lumayan tipis ya. Ya wajar lah, tablet harga sejutaan aja teman-teman ya. Dan saya demen banget warnanya sih ya. Ya makanya ini tablet bakalan saya jadikan daily driver saya karena emang asik banget warnanya. Ya hidup gitu warna hijaunya, bisa kalian lihat tuh, cakep kan ya. Oke, kita langsung aja masuk ke settingan biar kita tahu nih buat layar ya. Oke, ini ya ukuran layarnya di 8,4 inch ya, dan ini sudah Full HD dengan resolusi di 1920 x 1200 pixel ya. Dan di sini tuh refresh rate-nya masih di 60 Hz ya, belum di 120 Hz gitu ya, belum ya. Dan di sini tuh dia PPI-nya di 283 ppi, dan kalau kita cek di sini untuk kecerahannya mentoknya di 500 nits aja sih ya. Dan ini juga nggak dikasih tahu sama Advan berapa sih tingkat kecerahannya. Terus kita lanjut nih buat ke bawahnya, touch sampling rate-nya ada di 120 Hz teman-teman ya. Kemudian kita juga testing di sini buat multi touch-nya biar teman-teman tahu ya. Ini udah mendukung hingga 10 sentuhan teman-teman ya. Tuh hampir 7 ya. Jadi harus dibalikan biar enak sih. Ini udah mendukung 10 sentuhan. Coba saya tes ulang lagi. Karena kalau gini kurang susah ya. Oke, ini udah mendukung 10 sentuhan, cuma ini kedeteknya masih 9 sih ya. Tapi ini udah pasti 10 sentuhan, udah bagus lah di kelas harganya. Nah, buat nonton Netflix apakah bisa Full HD bang? Oke, kita cek DRM info. Wah, belum install saya ya. DRM info. Oh, udah. Oke, kalau kita cek di sini security-nya hanya level L3 teman-teman ya. Nah, pasti kalian nanya nih, Bang, apakah ini bisa pakai stylus? Oke, untuk pakai stylus sih ya kita pakai stylus yang universal ya dari Mixio, cuma punya ini aja saya. Kita coba testing. Bisa ya pakai stylus ya. Cuma dia agak sedikit delay sih teman-teman ya. Tapi wajar lah ya, karena emang tablet kalau kalian pengen yang bisa stylus banget ya ada Advan Sketsa ya. Emang dibikin khusus sama Advan. Nah, kalau ini sekedar kalian pakai stylus seperti ini sih masih bisa banget lah ya. Tapi kalau pakai gambar saya nggak rekomendasikan sekali, pasti delay ya. Oke, kita lanjut buat bahas berikutnya buat nonton YouTube. Oke, ini udah masuk ke YouTube teman-teman ya, dan kita seperti biasa ya nonton dinosaurus seperti ini. Dan ini sudah dual speaker jadi suaranya lumayan menggelegar, dan kita setting juga nih untuk videonya, kita putar videonya di 1440p di 60 fps ya. Oke, langsung aja. Nah, kalian pasti penasaran suaranya gimana? Oke, saya deketin dulu ke mic ya, karena kita pakai mic. Speakernya emang nggak sebesar seperti quad speaker, tapi udah oke banget teman-teman ya. Dan jujur saya suka banget kualitas suaranya teman-teman. Ini nggak mengecewakan sekali ya untuk kualitas gambar. Ini saya akui mantap. Nah, kayak gitu ya. Gimana teman-teman? Mantep nggak? Menurut saya sih untuk kualitas layar saya acungi jempol nih buat Advan. Emang beda banget sih ya. Feel-nya tuh ini lebih bagus ya ketimbang tablet yang sebelum-sebelumnya dikeluarin sama Advan. Kualitas layarnya ini lebih bagus ya. Kalau seri sebelumnya menurut saya sih standar-standar aja. Kalau ini emang enak di mata teman-teman. Oke, kita lanjut ke bagian performa. Nah, untuk bagian performa Advan ini sudah dilengkapi 4G dual SIM ya, jadi bisa pasang kartu dual SIM.
Kemudian di sini tuh sudah menggunakan prosesor yang ngebut. Nah, kalau kita bandingin nih sama seri-seri sebelumnya, ini paling powerful sekali ya. Dia menggunakan MediaTek Helio G99 yang mana performanya itu wajib banget nih kalau kita pengen cari handphone yang emang kuat dipakai gaming, dipakai harian, di Helio G99 pilihan yang tepat ya. Nih ya, kita tampilin Helio G99 dan GPU-nya menggunakan GPU Mali ya, G57MC2. Yang paling spesial lagi adalah di bagian storage-nya. Dia penyimpanannya bisa ngasih RAM 8GB, LPDDR4X, dan storage-nya di 128GB. Dan tipenya ini nggak main-main teman-teman ya, bukan eMMC tapi UFS ya. Jadi udah kenceng dan saset-saset kalau dipakai buat kerja dan buat main gaming sih udah cukup banget menurut saya. Dan yang spesial lagi, dia baterainya juga standar ya, 5500 mAh ya. Ini bukan spesial, standar sih 5500 mAh. Kemudian ini sudah dibekali adapter charger 18 watt USB Type C. Nah, saya kira 10 watt ya teman-teman ya. Jadi bisa sampai 18 watt. Dan di sini tuh yang spesial nih ya, yang spesial ini tadi kan bukan spesial baterai 5500 mAh sih standar aja menurut saya. Yang spesialnya tadi saya salah nyebutin ya. Spesialnya yaitu adalah gironya. Gironya ini sudah hardware teman-teman ya. Dia pakai vendor dari ini. Mesti sih main game PUBG udah enak ya. Ntar kita coba testing game PUBG Mobile di tablet ini teman-teman ya. Nih, gironya udah ada. Terus sensor cahaya ada juga. Yang mana kalau kita nyari tablet dengan harga sejutaan ada giro, nggak ada. Keren banget kan? Kemudian di sini tuh WiFi-nya WiFi 5 ya, dan sini sudah support dual speaker. Tadi kan kalian sudah dengerin suara speaker ya. Kita coba tag buat Antutu benchmark-nya, dan ternyata skor Antutunya kita dapat di 396.000 dengan skor CPU kita dapat di 132.000, GPU dapat di 62.000 ya, 62.000, memori dapat di 97.000 dan UX dapat di 100.000 teman-teman ya. Gimana? Skor segini udah worth it nggak? Menurut saya sih udah worth it banget ya dengan harga cuma sejutaan ya. Oke, kita lanjut buat bahas yang berikutnya. Kita coba testing GPU Mas Benchmark dan dapat skor hampir 1 jutaan teman-teman ya. Udah cukup lah 900.000. Oke, langsung aja kita uji gaming teman-teman. Kita sudah install 3 gaming yaitu Genshin Impact, game PUBG Mobile, game Mobile Legends. Nah, langsung aja kita testing game pertama adalah Genshin Impact. Oke, ini udah masuk ke game Genshin Impact teman-teman, yang settingannya low-watt semua. Ya, Helio G99 pasti lancar sih. Enak sih ya teman-teman ya. Tuh. Ini jarang sih ya kita dapat tablet advance selancar ini ya, karena sebelumnya dia hanya pakai Unisoc gitu ya. Sekarang dia udah berani pakai MediaTek nih. Ya, buat main-main harian seperti ini sih masih lancar sih. Ya kayak gitu ya untuk game Genshin Impact, ternyata di tablet ini lancar. Wah, keren ya. Oke, kita testing game kedua, itu adalah game PUBG Mobile. Oke, ini udah masuk ke game PUBG Mobile teman-teman ya. Dan saya seneng banget ya, karena enak banget nih. Layarnya enak. Dan yang spesialnya settingan grafisnya juga bisa settingan tinggi ya. Dan sini tuh gironya udah hardware tuh. Tuh, udah hardware ya teman-teman. Jadi kalau kalian ngeker sambil nembak itu udah enak banget. Ini jarang banget ya. Brand-brand lain tuh belum ada nih tablet sejutaan tapi bisa ngasih giro hardware. Dan settingan grafisnya seperti apa? Oke, settingan grafisnya kita dapat settingan di Smooth Ultra. Kita stylenya pakai realistik dan anti lashingnya 2 kali teman-teman ya. Dan kalau mentoknya sih di SD High aja. Cuma nih enak aja ya. Nggak terlalu berat juga, jadi kalau kita pakai main game lama-lama nggak bakalan pegel di tangan. Beda nih sama tablet yang ukurannya 11 in, 10 in, itu pegel banget ya kalau pakai main game lama-lama. Ini feel-nya enak. Jadi kalau teman-teman suka baca buku, baca-baca e-book itu ya, ini udah enak pastinya ya. Apalagi layarnya juga udah tajam. Dan secara performa sih udah ngebut juga. Nih.
Kalian bisa lihat nih IPS-nya rata-rata berapa dapatnya. Ini ya, gironya sudah hardware. Tuh. Udah nggak ada delay. Keren-keren nih. Oke, kita langsung aja main-main dulu ya. Tuh. Cakep sih ini. Ya, saya mau lanjut main dulu. Oh ya, kita coba split screen ya. Apakah bisa nih? Kita coba split screen. Wah, kita bisa layar terpisah ya. Keren juga nih tuh. Kita main game. Lancar juga. Coba kita main game Genshin Impact ya. Genshin Impact sama game PUBG lancar apa enggak? Coba saya masuk ke game Genshin Impact dulu nih. Oke, ini udah masuk ke gamenya, yaitu game Genshin Impact sama ke game PUBG Mobile teman-teman. Kita uji coba ya. Kita coba main game PUBG Mobile. Tuh, gironya masih aktif. Dan kita main game Genshin Impact, siapa tahu nih. Oh, main game Genshin Impact. Tuh. Dan lancar juga sih ya tuh. Ya awal-awalnya sih macet, cuma kalau udah gini lancar. bisa aja ya. Nih, emang performanya ngebut nih tablet teman-teman ya. Oke, kita lanjut game ketiga, yaitu adalah game apa? Yaitu Mobile Legends untuk penutupnya, untuk gamenya. Game ketiga adalah game Mobile Legends teman-teman ya. Untuk settingan grafisnya seperti ini teman-teman ya. Oke, kita langsung aja testing gamenya. Di situ kita nggak main terlalu detail lah ya, kita main iseng-iseng aja. Itu kita closing aja lah ya. Untuk IPS-nya stabil di 60 IPS ya. Waduh. Ya kayak gitu ya untuk testing game Mobile Legends. Kita langsung aja testing berikutnya adalah testing kamera. Nah itu dia buat uji coba performanya. Kita lanjut nih buat bahas di bagian kamera. Nah untuk kamera belakang udah dilengkapi kamera 13 megapiksel ya, dan pakai sensor Samsung S5K 3i8 dan bisa ngerekam di 2K 30 IPS. Dan yang paling spesialnya ternyata tablet ini tuh udah ada ACE-nya. Cuma saya nggak tahu ya apakah dia berfungsi dengan baik atau tidak di bagian videonya ya. Ntar kita coba testing. Ini ada ACE-nya juga gitu loh, dan bisa ngerekam video hingga 2K. Terlalu cerah ya, maaf nih. Saya turunin lagi. Wah, itu cerah banget nih. Nih, dia bisa ngerekam di 2K dan kamera depannya di 5 megapiksel aja sih ya. Cuma kamera depannya bisa juga nih ngerekam di nggak di 2K sih, di Full HD aja sih ya. Di Full HD aja. Cuma kalau kita pengen dia dapat hasil yang kamera yang bagus sih kamera belakangnya ya, 13 megapiksel. Oke, kita coba testing kameranya apakah hasilnya bagus atau tidak. Langsung aja. Hasil kamera dari tablet V8 ini seperti ini. Oke, ini adalah hasil kamera dari Advan V8 teman-teman ya. Hasilnya seperti ini dan kameranya adanya di sini teman-teman ya, di kiri. Jadi kalau kalian zoom meeting seperti ini atau enggak taruh seperti portrait. Kalau taruh di portrait terus agak sulit nih nyetingnya ya. Nih, hasilnya seperti ini teman-teman ya. Kalau kita pakai zoom hasilnya seperti ini, 5 megapiksel untuk kamera depannya. Terus untuk kamera belakangnya kan di 13 megapiksel. Kita mau uji coba juga untuk kamera belakangnya. Kita mau uji coba sambil jalan juga ya, karena ada fitur ACE-nya. Apakah berfungsi dengan baik atau tidak ya. Oke, nah depannya juga ada ACE. Kalau pakai jalan gimana Bang? Ini saya belum aktifkan sih untuk ACE-nya ya. Ntar saya aktifin ya untuk testing di outdoor. Kita coba aja testing di outdoor ya. Hasil kamera belakangnya seperti ini.
Oke, ini adalah hasil kamera dari Advan V8 ya. Kita ngerekamnya di 2K dan kita hidupin ACE-nya. Oh ya, ini agak gelap karena kita ngerekamnya di dalam ruangan. Tuh. Dan ini cuacanya lagi mendung jadi bakalan ngurangi hasil gambarnya. Saya pakai jalan. Oke, ACE-nya lumayan berfungsi. Biasa kan gede-gede gitu kalau kita ngerekam tablet. Dan ini hasilnya ya. Hasil kameranya. Kita ngerekamnya lagi mendung-mendung nih, jadi kurang bagus ya untuk hasilnya. Oke, ini kalau kita ngerekam seperti ini. Tuh mendung teman-teman ya. Saya mau tesnya di outdoor, cuma hujan terus, jadi ya udahlah kita testingnya di indoor aja teman-teman ya. Hasilnya seperti ini, suara begini gimana? Kedengeran atau enggak? Nih. Pakai jalan. Tuh. Nggak goncang. Tuh. Smooth. Kita coba. Tuh, smooth teman-teman. Beda nih sama tablet-tablet yang harga sejutaan lainnya kan belum ada gyro, jadi belum ada ACE. Nah, kita ngerekam muka kita hasilnya seperti ini. Nah, bagus atau enggak nggak tahu ya, karena kita rekamnya keadaan cuaca yang mendung, jadi emang agak redup gitu. Kita ngerekamnya tuh kayak mau jam 7 malam itu ya, jadi jam 6 ke 7 malam kan cahayanya agak redup kayak gitu lah kita ngerekamnya ya. Jadi kurang maksimal banget. Oke, kita coba di studio ya biar kita tahu, karena studio itu pakai lampu. Nah, kalau di studio hasilnya seperti ini teman-teman. Bagus atau enggak ya? Ya, untuk sebuah tablet sih 13 megapiksel dengan ada fitur ACE-nya sih udah cukup banget menurut saya ya. Yang mana kalau kita lihat brand-brand lain tuh belum ada yang berani bisa ngasih spek seperti ini ya. Dan kalau kita ngerekam muka kita, coba rekam ya. Nah, ini kalau hasilnya di studio. Apakah bagus atau enggak ketimbang tadi kita testing di outdoor ya? Silahkan komen di bawah teman-teman ya untuk hasil videonya. Oke, nah kita coba testing sedikit aja untuk kameranya. Hasilnya itu seperti ini. Oke, itu dia sedikit pembahasan Gadget Max ya, unboxing sama testing gaming dikit, sama muter video dikit ya. Menurut saya sih tablet ini worth it banget ya. Dan setelah kita coba-coba, nyatanya sih emang improve banget nih sama seri-seri sebelumnya. Dari performanya ini kalah jauh lah ya. Kalau seri-seri sebelumnya kan masih Unisoc gitu. Kalau ini kan udah pakai MediaTek Helio G99. Akhirnya Advan pakai Helio G99 ya. Oke, itu aja untuk sedikit pembahasan Gadget Max. Nah, untuk kekurangannya sih charger sama baterainya ya. Meski baterainya kan besar ya, 6000 mAh lah. Tanggung banget 5500 mAh ya. Dan chargingnya sih bisa ngasih 30 watt biar cepat. Tapi banyak mintanya saya. Padahal dari tablet ini sih udah worth it banget ketimbang tablet-tablet yang ada di pasaran sekarang. Sudah bisa SIM card, sudah baterainya ya nggak besar sih, standar aja, dan charger standar aja. Tapi layarnya enak banget, Full HD. Performanya ngebut di kelas harganya, sudah ada gyro hardware. Wow, mantap ya di harganya. Oke, segitu dulu video Gadget Max. Sampai jumpa di video yang lainnya lagi. Kalau pengen beli bisa cek link ada di bawah ya. Harganya naik bisa turun-turun ya. Langsung cek di bawah supaya dapat harga promo.